Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Ismi Andi Nurjana, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 STAI Al-Musadadiyah Garut akan melaksanakan praktek mengajar mata kuliah Akidah Akhlak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sudah siap semuanya? Ada yang tidak hadir? Ibu absen terlebih dahulu ya. Saudari Assalamah, Aceng Saifullah, Adla Tunisa, Ahmad Nizar, Anggianti, Anggun Kurniati, Dede Sarita, Eki, Elin Berliana, Hilman Muhammad Rafiq Ibrahim, Liusnia Nisa Dewi, Sonia Noviana, Muhammad Karam Haram, Muhammad Ben Hikam, Sonia Noviana, Zuhri Patria Siregar, dan Lutfia Ripal Husna. Hadir semua? Alhamdulillah baik ya, terima kasih semuanya. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Kita cek semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Ya, alhamdulillah ya pada semangat-semangat kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran yang sekarang, kita ulas terlebih dahulu pembelajaran yang kemarin. Apakah ada yang masih ingat? Ya, kemarin kita telah mempelajari tentang akidah Islam dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa saja sifat-sifat Allah? Ya, angkat tangannya. Ya, ada wujud, lalu kidam, bako, muhalafatul hawadisi. Ya, baik. Alhamdulillah ya, pada masih ingat-ingat semuanya. Nah, ketika kita telah mempelajari tentang akidah Islam dan sifat-sifat Allah, itu artinya kita telah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah dan ditaati segala perintahnya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah harus membuktikan bukti penghambaan kita dengan menanamkan nilai-nilai Islam dan perilaku akhlak mulia, yaitu dengan berupa taat. Nah, jadi nyambung ya dengan materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini. Nah, materi yang akan Ibu ajarkan pada ini tuh bab 3 ya. Bisa disiapkan terlebih dahulu ya buku alat tulisnya, pulpen dan semuanya, dan bisa perhatikan dengan baik-baik ya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menyanggah ataupun apa, nanti Ibu akan buka sesi tanya jawabnya ya. Baik. Oke.
kita mulai pembahasan. Jadi sekarang ada bab 3 tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nah, tapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang taat terlebih dahulu. Baik? Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu taat? Ya? Baik. Taat secara bahasa artinya adalah tunduk, patuh, dan setia. Nah, jadi taat secara bahasa ya. Artinya itu tunduk, patuh, dan setia. Paham? Nah, sedangkan secara istilah, taat adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala aturan yang berlaku. Oke? Secara istilah, taat adalah tunduk dan patuh terhadap segala yang berlaku. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa taat adalah tunduk dan patuh terhadap segala aturan Allah yang berlaku. Nah, baik ini bersifatnya ibadah atau aturan-aturan seperti sholat, puasa. Nah, itu semua aturan-aturan Allah yang harus kita taati dan kita laksanakan. Baik, paham ya semua? Lalu adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang taat. Nah, anak-anak bisa buka Al-Quran terjemahannya ya. Kita buka Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dalilnya ya. Baik, sudah dibuka semuanya? Sudah ketemu? Ya, udah. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu muti'ullaha wa muti'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian, di antara kamu. Bisa ditulis ya ayatnya. Jadi, ayat tersebut menjelaskan perintah taat kepada
Allah Subhanahu wa taala, itu artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, utiullah, taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kamu, ya, di antara kalian. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa taat itu, pertama taat itu harus kita taat kepada yang pertama itu kepada Allah. Nah, apa itu taat kepada Allah? Nah, jadi seperti ini ya. Taat kepada Allah yaitu sebagai umat muslim, taat kepada Allah itu adalah taat yang paling utama. Nah, karena dalam ayat tersebut juga dijelaskan ya, perintah taat yang pertama adalah perintah taat kepada Allah. Atiullah, taatlah kepada Allah. Nah, jadi bentuk taat kepada Allah ini adalah sifatnya mutlak. Taat kepada Allah ini berarti kita tunduk dan patuh kepada segala aturan yang telah Allah buat. Selanjutnya yaitu wa'uti'ur rasul, berarti yang kedua adalah perintah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah taat kepada Rasulullah SAW sama halnya dengan perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatnya mutlak. Karena ketika kita mentaati Rasulullah SAW, berarti kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika kita tidak mentaati Rasulullah SAW, berarti kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, sungguhnya siapa yang taat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah SAW, berarti ia telah taat kepada Allah. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, yaitu kepada Rasulullah SAW, berarti ia telah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai umat muslim sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Bentuk taat ini dapat kita lakukan sehari-hari, seperti mentaati segala aturan yang telah Allah tetapkan, seperti ibadah sholat, puasa yang setiap bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah lainnya, dan juga menghindari perilaku-perilaku yang telah Allah larang. Nah, seperti itu, paham? Baik, ayat selanjutnya yaitu ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri. Atau disebut juga taat kepada pemerintah. Nah, bisa dilihat ya, yang ketiga itu taat kepada ulil amri atau taat kepada pemerintah. Nah, jadi maksud dari ayat tersebut, kita juga harus taat kepada ulil amri atau pemerintahan yang sah dan berlaku di daerah tersebut. Namun, taat kepada pemerintah ini sifatnya tidak mutlak.
karena ada syarat tertentu, yaitu harus sesuai dengan perintah Allah atau sesuai dengan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jadi perintah kepada ulul amri ini sifatnya tidak mutlak dan ada syarat khususnya, karena kita harus taat kepada pemerintah yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Jadi ketika pemerintahan tersebut menyimpang dari pedoman Al-Quran juga Al-Hadis, kita tidak wajib untuk mentaatinya. Seperti itu, paham? Nah, seperti kalau pemerintahan mengajak kita untuk berbuat maksiat, nah berarti itu tidak boleh ditaati. Tetapi ketika pemerintahan itu mengajarkan atau membimbing kita untuk berperilaku baik, maka kita harus mentaati ulil amri tersebut atau pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Seperti itu. Nah, jadi dari Quran surat An-Nisa ayat 59 ini dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung 3 aspek yang perlu kita taati. Yang pertama apa? Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya bagus ya, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, baik Ahmad Biza, ya taat kepada ulil amri. Nah, dari bentuk-bentuk taat ini dapat kita contohkan ya, contoh berlaku taat. Nah, contoh perilaku taat ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan, ya ada yang ingin beri contoh terlebih dahulu? Yang Gianti bagaimana? Oke, baik ya, seperti tersebut ya. Misalkan Gianti melaksanakan ibadah sholat 5 waktu setiap hari ya. Contohnya, melaksanakan sholat fardu 5 waktu setiap hari. Nah, dari contoh kehidupan sehari-hari ini dapat kita lihat ya bahwa Anianti telah melaksanakan sholat fardu selama 5 waktu setiap harinya. Jadi dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, Anianti selalu melaksanakan sholat yang telah Allah perintahkan kepada umatnya, kepada seluruh hambanya. Nah, selain itu ada contoh lain. Ya? Ya, Hilman? Baik. Hilman telah melaksanakan puasa sunnah. Puasa apa? Oke, puasa Ramadan. Nah, di sini siapa ya? Hilman ya. Hilman melaksanakan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini kita laksanakan setiap tahunnya di bulan Ramadan dan wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Jadi, perintah ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh hambanya atau kepada umat Islam. Jadi, contoh-contoh ini merupakan perilaku taat yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun dampak positif dari perilaku taat ini sangat banyak. Nah, kita lihat ya di sini dampak positifnya.
dampak positif perilaku taat. Ada yang ingin menjawab apa contoh dampak positifnya? Ya baik, saudara Sania. Ya, betul sekali. Dalam dampak positif perilaku taat ini, kita dapat mendapatkan kebaikan dunia dan juga akhirat ya. Karena kita telah menjalankan perintah yang telah Allah tetapkan. Jadi seperti tadi contohnya, melaksanakan sholat fardu. Maka dengan kita melaksanakan sholat fardu tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Yang selanjutnya, mendapatkan kepuasan batin karena kita telah mampu melaksanakan perintah yang telah Allah tetapkan. Nah, yang itu mendapatkan kepuasan batin. Baik, setelah kita mengetahui contoh perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari dan juga dampak positif perilaku taat, maka Ibu harapkan anak-anak semua dapat memahami pengertian taat, contoh dan juga dampak perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, sebelum Ibu tutup materi pertemuan kali ini, Ibu akan tugaskan teman-teman semua untuk minggu depan diharapkan anak-anak mencari dampak positif dan juga perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari. Yang minimal 5 contoh dampak positif dan juga perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dipahami ya tulisan Ibu? Ya, jadi masing-masing di antara kalian masing-masing cari contoh perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari beserta dampak positifnya ya. Nanti minggu depan selanjutnya kita akan ulas kembali atau review kembali mengenai taat tersebut, yaitu masing-masing kalian akan presentasikan contoh perilaku taat yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari beserta dampak positifnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang taat ini, minggu depan kita akan pelajari tentang ikhlas. Nah, sebelum kita minggu depan mempelajari tentang ikhlas, kita review kembali apa itu taat agar kita selalu ingat dan memahami tentang pembelajaran taat ini. Nah, dan untuk minggu depan berarti kita harus persiapkan kembali juga tentang materi yang akan kita bahas nanti, itu tentang ikhlas. Dapat dipahami? Baik, nah maka Ibu dapat simpulkan ya tentang materi taat ini, bahwa taat adalah suatu bentuk ya tunduk atau patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perintah yang berlaku yang telah Allah tetapkan. Adapun dalil Al-Quran tentang perintah taat itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang itu ya ayyuhallazina amanu utiullaha wa utiur rasul wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Lalu contoh perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari yaitu dicontohkan dengan Dianti melaksanakan sholat fardu 5 waktu setiap harinya, dan juga contoh perilaku taat itu dengan melaksanakan puasa Ramadan. Nah, itu merupakan contoh perilaku taat yang kemudian ada dampak positif dari perilaku taat tersebut, yaitu mendapatkan kebaikan dunia akhirat, lalu mendapatkan kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan
berlaku taat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu dicintai Allah dan Rasul-Nya, karena telah melaksanakan berlaku taat dalam kehidupan sehari-harinya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh berlaku taat dalam kehidupan sehari-hari dan juga dampak positifnya. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat, khususnya bagi ibu menyangkut kita semua. Dan mohon maaf bila ada kesalahan, sungguhnya kesalahan mutlak dari diri saya sendiri, dari ibu, dan kebaikan mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lah anak-anak semuanya.